membangun bisnis network marketing NASA. Pertama, bermitra bersama network marketing NASA, namun pencapaian hanya segitu-gitu aja, tidak ada perubahan yang signifikan. Menurut saya ada yang salah dengan sikap dan pola kerja Anda di NASA. Jadi, apakah Anda ingin mengetahui apa kendala Anda yang lambat berkembang di bisnis jaringan network marketing NASA? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi mitra NASA dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku tentang sikap Anda di bisnis NASA. Jadi untuk sukses di NASA itu kita memerlukan sikap, ya. Sikap apa saja itu? Nah, kita bahas satu persatu, oke? Baik, saya akan review dikit tentang buku saku yang imut ini, ya. Sikap di bisnis network marketing PT Natural Nusantara. Ini 95% itu ditentukan oleh Anda sendiri, ya. 5% baru itu dari motivasi sponsor atau upline Anda. Ingat, 95% Anda sendiri. Nah, jika Anda tidak mempercayai perkataan saya, mungkin saya pikir sulit sekali ya untuk Anda berhasil di bisnis ini. Pengetahuan tentang teknik memang penting, ya. Teknik apa saja? Teknik mengundang, teknik membuat daftar nama, cara presentasi, pengambilan produk, nah itu dan lain-lain. Tetapi tanpa sikap yang benar, pasti akan selalu muncul masalah yang seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi masalah muncul karena sikap kita dalam melihat dan menyikapi masalah tersebut, ya. Itulah yang menjadi masalah sebenarnya. Ketika saya dulu mengikuti seminar pertama, kedua, dan ketiga di kota saya, ya, Samarinda, Kalimantan Timur, saat itu seminar KDI plus, ya. Di sana saya ingat betul apa yang dikatakan oleh sponsor dan upline saya. Nah, seperti ini, ya, kurang lebih perkataannya. Beberapa leader dari pembicara-pembicara itu ada yang menyampaikan banyak materi, bahwa jika Anda ingin menjadi silver manager, maka Anda harus bersikap dulu sebagai seorang silver manager. Jika Anda ingin menjadi diamond, maka Anda harus bersikap dulu sebagai seorang diamond. Untuk Anda yang pemula, berarti Anda sebagai distributor, maka jadilah distributor yang qualified dulu, ya, memiliki stok produk, sering konsultasi, serta menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh upline Anda, sponsor Anda, ya. Kemudian miliki buku ini, jangan lupa, ya. Nah, gitu teman-teman. Yang pertama, sikap terhadap diri Anda sendiri. Kesuksesan seseorang berawal dari penilaian terhadap dirinya sendiri. Sebagian orang menganggap atau menilai dirinya tidak ditakdirkan menjadi orang sukses. Memang sudah suratan saya begini. Sukses itu kan hanya untuk orang-orang tertentu saja, bukan untuk saya. Hanya untuk orang-orang yang punya modal. Saya ini modal dari mana? Hanya untuk orang-orang yang berpendidikan, hanya untuk orang-orang yang berpengalaman. Buktinya, saya sudah berusaha ikut network marketing ini, network marketing itu, nggak berhasil, malahan merugi, nggak dapat apa-apa. Memang saya ini tidak bisa, tidak mungkin sukses. Begitu kata kebanyakan orang. Lebih parah lagi, jika sikapnya selalu dijadikan pembenaran dari suatu
kegagalan. Padahal, di balik kegagalan itu merupakan suatu yang berharga. Kegagalan merupakan suatu proses yang bisa diambil hikmahnya menuju kesuksesan. Tanpa berani melewatinya, orang akan jauh dari kesuksesan. Jika seseorang menjadikan pembenaran akan suatu kegagalan, maka ketika seseorang mencoba dan gagal, maka dia akan berkata, "Nah, benar kan? Saya sudah menduga, pasti tidak berhasil. Memang, saya tidak bisa sukses." Nah, begitu katanya ya. Jadi, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kondisi Anda saat ini adalah produk dari apa yang Anda pikirkan pada masa lalu. Dan menjadi apa diri Anda pada masa mendatang adalah tergantung dari apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda pada saat ini. 2. Sikap Anda terhadap peluang di bisnis NASA. Apakah Anda bangga atau malu ketahuan menjadi distributor network marketing NASA? Apakah Anda menjalankan bisnis NASA dengan setengah-setengah? Kalau Anda menjalankan bisnis NASA dengan setengah-setengah, saya yakin Anda pun akan dapat hasilnya seperempat-seperempat. Apakah Anda bersikap bahwa Anda ikut NASA hanya sekedar ikut-ikutan? Atau melihat NASA adalah suatu bisnis yang tidak memberikan harapan? Atau sebaliknya, Anda benar-benar melihat bahwa di NASA merupakan jembatan atau alat untuk mewujudkan cita-cita Anda. Jika Anda hanya sekedar menjadi anggota tanpa adanya keyakinan bahwa NASA merupakan kendaraan menuju kehidupan yang lebih berkualitas, maka sulit sekali Anda menjalankan bisnis NASA. Segalanya akan terasa berat untuk melakukannya. Bahkan, hal yang paling sederhana sekalipun, yaitu membuat daftar nama, itu pun sulit Anda lakukan. Perbedaan sikap pandang akan sangat mempengaruhi cara bekerja Anda. Sebenarnya, sikap Anda yang kurang yakin terhadap peluang di NASA akan tercermin dari wajah dan semangat Anda. Orang-orang yang yakin akan besarnya harapan di NASA, dia akan merespon positif. Bahkan selalu konsultasi dengan upline untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Upline Anda pun akan merespon positif dan akan selalu bersemangat memberikan dukungan agar Anda lebih berhasil. 3. Sikap terhadap upline Anda. Apakah Anda setia dan respek terhadap upline Anda? Ada kisah dalam sebuah wawancara di 50 perusahaan terkemuka yang ditanyakan kepada para manajer. Apa yang Anda inginkan terhadap pegawai Anda untuk Anda? Namun, sebelumnya juga diinterview pegawainya dengan pertanyaan, kira-kira apa yang diinginkan bos Anda dari Anda? Kebanyakan dari pegawai tersebut menjawab, "Bos saya pasti menginginkan kerja keras dari saya." Tetapi, yang luar biasa adalah jawaban para manajer perusahaan terkemuka itu. Dengan pertanyaan yang sama yaitu, apa yang Anda inginkan terhadap pegawai Anda, jawabnya bukan kerja keras mereka, tetapi kesetiaan atau loyalitas dari mereka. Suatu jawaban yang berbeda dibanding jawaban para pegawainya. Jadi, Anda loyal atau tidak terhadap upline Anda? Bangga atau tidak mempunyai upline yang saat ini? Hal itu bisa Anda rasakan pada diri Anda sendiri, terhadap downline-downline yang loyal terhadap Anda. Secara manusiawi pun, Anda akan berusaha memberikan yang terbaik untuk downline Anda, walaupun tidak saat ini. Hanya masalah waktu. Pasti suatu saat Anda akan berbuat untuk kemajuan terbaik downline Anda, bahkan kadang tanpa Anda sadari. Demikian pula dengan upline-upline Anda, walaupun secara eksplisit upline-upline Anda tidak menuntut akan keloyalan Anda,
Secara manusiawi, pasti dia akan berusaha melakukan hal yang terbaik bagi Anda jika Anda memperlihatkan sikap loyal terhadap upline Anda. Jika Anda memiliki keloyalan terhadap upline, akan lebih banyak keuntungan yang Anda dapatkan daripada sesuatu yang merugikan Anda. Saya manajer 15%, makanya upline saya jadi silver manager 21%. Untung upline saya memiliki downline seperti saya, sehingga upline saya sekarang jadi silver manager. Coba kalau tidak ada saya, upline saya tentu mendapatkan penghasilan lebih sedikit dari yang sekarang didapat. Jadi, yang hebat itu jaringan saya, bukan upline saya. Nah, apakah Anda masih mempunyai pikiran seperti itu? Apalagi itu terucap di forum di depan downline Anda, maka Anda telah melakukan kesalahan paling fatal dalam membangun jaringan bisnis Anda. Ingat, apa yang Anda lakukan akan terduplikasi di jaringan Anda. Baiknya terduplikasi, buruknya pun juga terduplikasi. Perlu juga saya sampaikan, adapun sebagai upline mensponsori downline yang berhasil, kemungkinan Anda sebagai upline bisa tidak mendapatkan apa-apa atau sedikit dari downline yang berhasil tersebut. Kecuali kalau Anda melebar. Bisnis NASA ini adil. Bukan berarti jika Anda mensponsori seseorang yang berhasil, lalu penghasilan Anda otomatis lebih besar. Anda seorang gold manager, downline Anda diamond. Kemungkinan besar, downline Anda mendapatkan penghasilan besar daripada Anda. Tetapi jika Anda diamond, mensponsori diamond, besar sekali penghasilan Anda di bisnis NASA ini. Jadi jangan merasa Anda nguntungin upline. Sekali Anda berpikir bahwa Anda bekerja untuk keuntungan upline, maka kehancuran di jaringan Anda hanya masalah waktu saja. Pada kenyataannya, di kehidupan keseharian kita tidak bisa lepas dari hubungan saling menguntungkan. Anda beli baju misalnya. Jika Anda berpikir, wah saya beli baju ini pasti akan nguntungin yang jualan. Apakah Anda kemudian tidak jadi beli baju? Lalu, kalau yang jualan baju tidak dapat keuntungan, apakah mereka akan terus menyediakan baju-baju bagus untuk kebutuhan Anda? Justru, karena ada kepentingan bisnis, maka upline Anda akan termotivasi membantu Anda. Dan itu penting bahwa Anda tidak dapat apa-apa dari perkembangan usaha upline Anda. Apakah mereka akan terus-menerus membantu Anda? Manusiawi kan? Betapa beratnya jika Anda harus bekerja sendiri membangun organisasi jaringan Anda tanpa keterlibatan dan motivasi dari upline Anda. Walaupun bisnis ini tergantung dari diri Anda sendiri, maksud saya tentunya akan lebih ringan jika upline Anda membantu bisnis Anda. Justru, pertolongan upline kepada Anda nilainya jauh lebih besar daripada Anda nguntungin upline Anda. 4. Apakah sikap Anda terhadap downline Anda itu selalu ingin meminta atau memberi? Bagaimana sikap Anda terhadap downline Anda pada saat Anda memberikan berbagai informasi? Apakah Anda akan memberikan semua informasi yang ada di pikiran Anda agar Anda kelihatan hebat? Hati-hati, Anda perlu mensortir. Mungkin karena terlalu bersemangat. Ketemu prospek baru, langsung Anda ajarkan cara bekerja MLM NASA ke dalam. Supaya kelihatan Anda itu pintar, Anda itu banyak tahu, Anda itu super. Nah, hati-hati. Ingat, lakukan pendidikan secara bertahap, dipilah-pilih. Jika dia kategori B, yang mana bergabung hanya untuk memakai produk dengan harga murah, maka beri informasi mengenai produk. Mungkin ada produk baru, mungkin ada brosur-brosur baru. Ajak dia ke training produk sehingga dia akan lebih mantap menggunakan produk-produk NASA. Semuanya berhubungan dengan skala prioritas. Kalau Anda mempunyai downline yang banyak dan waktu Anda terbatas, kategori A adalah prioritas Anda. Tetapi, kalau Anda belum banyak memiliki downline, maka kategori
B pun tetap Anda layani, karena dengan melayani dengan baik, memberikan pengertian secara bertahap, kemungkinan mereka bisa menjadi kategori A. Setidak-tidaknya akan memberikan referensi ke teman-temannya suatu produk yang bisa dia pakai. Dan dari situ Anda bisa menemukan kategori A di kaki distributor kategori B. 5. Bagaimana sikap Anda terhadap kepemimpinan Anda? Seorang pemimpin adalah pengaruh. Mereka para downline akan menanyakan 4 pertanyaan sebelum mereka mengikuti Anda. Paling tidak, di dalam hati mereka akan bertanya. A. Apakah Anda punya rasa tanggung jawab? B. Apakah Anda bisa dipercaya? C. Apakah Anda secara tulus dan peduli terhadap mereka? Orang tidak peduli berapa banyak yang Anda tahu, sampai mereka tahu seberapa peduli Anda terhadap mereka. Anda perlu tunjukkan kepedulian Anda terhadap mereka. D. Apakah Anda komitmen atau serius sekali dengan bisnis NASA ini? Jika donen Anda melihat Anda sering hadir di pertemuan, home sharing, pertemuan besar, pertemuan nasional, maka donen Anda akan lebih menaruh respek terhadap Anda. Tetapi sebaliknya, jika Anda tidak pernah muncul di pertemuan, pasti donen Anda akan mempertanyakan keseriusan Anda. Home sharing saja tidak pernah datang, apalagi seminar-seminar besar. Nah, seperti itu. Dan jangan salahkan jika donen Anda nantinya menjadi tidak serius juga. Apalagi Anda sering menawarkan bisnis network marketing lain setiap ketemu donen Anda. Maka pasti donen Anda akan meragukan keseriusan Anda dan integritas Anda akan dipertanyakan. Apakah Anda selalu berkeluh kesah? Kok donen saya tidak berkembang ya? Susah diajak menjalankan sistem dan sebagainya. Padahal Anda merasa sudah bekerja keras. Kok belum ada juga yang berkembang di grup Anda? Ingat, ada kata bijak dari seorang yang sukses. Anda tidak membutuhkan grup yang lebih baik, tetapi Anda perlu menjadi pemimpin yang lebih baik. Di bisnis ini, di bisnis NASA kita ini, makanya dinamakan dengan bisnis kepemimpinan. Bisnis duplikasi. 6. Bagaimana sikap Anda terhadap crossline Anda? Apakah Anda selalu melihat crossline sebagai musuh atau justru sebagai pemacu semangat untuk berprestasi? Apakah Anda suka sabot-menyabot keanggotaan crossline Anda? Karena distributor itu yang masih baru, tentu dengan penawaran dan janji segala macam, kemungkinan dia mau bergabung dengan Anda. Tetapi sadarkah Anda bahwa Anda telah mempertaruhkan kredibilitas Anda di depan keluarga besar distributor NASA? Crossline menganjurkan anggotanya belanja ke stokis Anda, karena mereka percaya dengan Anda. Hanya masalah waktu saja, tindakan Anda akan diketahui banyak orang. Dan pikirkan jika itu terjadi di jaringan Anda. Tentu Anda akan sangat kecewa terhadap stokis yang demikian. Dan apakah bangga nantinya Anda menyandang predikat diamond tetapi dengan cara menyabot ke distributoran orang lain? Dampaknya, Anda akan dikucilkan di forum-forum pertemuan. Karena apa? Karena sikap Anda yang telah mengecewakan banyak distributor. Kasihanilah diri Anda. Upline Anda pun akan tidak respek terhadap Anda, alias malu. Sebaliknya, justru karena Anda adalah seorang stokis. Kesempatan Anda untuk menjaga pelayanan dengan baik, menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada Anda, dan Anda akan mendapatkan respek dari para leader dan akan terus bersemangat menganjurkan jaringan di kota Anda belanja ke stokis Anda.
tentu secara finansial Anda akan lebih diuntungkan. 7. Bagaimana sikap Anda terhadap konsultasi? Apakah Anda mendatangi upline Anda dan berkonsultasi, ataukah Anda menunggu upline Anda memberikan konsultasi ke Anda? Atau bahkan, Anda meminta upline Anda datang dan mengharuskan upline memberi konsultasi kepada Anda. Ingat, konsultasi itu bukan suatu kewajiban dari upline Anda. Atau dikatakan, konsultasi itu bukan hak Anda. Namun, konsultasi itu adalah keistimewaan yang diberikan upline Anda dan keuntungan bagi Anda mendapatkan konsultasi. Tidak semua timnya mendapat konsultasi, maka berbahagialah Anda yang mendapat konsultasi. Berarti Anda memiliki pola pikir yang sama dengan sang upline. Bagaimana sikap Anda saat konsultasi dan setelah konsultasi? Apakah setelah Anda konsultasi, lalu Anda mengatakan, payah, saya merasa nggak dapat apa-apa dari konsultasi tadi. Nah, saya yakin jika Anda melakukan konsultasi, pasti ada sesuatu yang Anda dapatkan. Hal positif pasti tentu Anda dapatkan dari upline Anda. Jika tidak ada sesuatu yang Anda dapatkan, berarti ada yang tidak beres dengan konsultasi Anda. Apakah saat konsultasi Anda memaksa upline Anda untuk setuju dengan Anda? Pak upline, kondisi saya kan seperti ini, seperti itu. Maka boleh ya saya melakukan hal ini, hal itu? Lalu sang upline menjawab, jangan, nanti itu malah hasilnya nggak bagus. Dia jawab, loh kok gitu? Begini kan nggak apa-apa. Anda tetap saja memaksa keinginan Anda. Lalu karena Anda memaksa, upline Anda kemudian mengatakan, ya sudahlah, terserah aja. Nah, kalau upline sudah berkata terserah, berarti dia sudah capek, malas memberi konsultasi ke Anda, dan nggak peduli lagi. Perlu diingat, upline Anda itu tetap mempunyai kepentingan untuk membantu Anda. Jadi sebenarnya, dia senang kalau Anda berkonsultasi. Karena saat konsultasi, apakah Anda bersikap bertanya atau mempertanyakan? Beda antara bertanya dan mempertanyakan. Sebetulnya konsep dari konsultasi itu adalah kepercayaan. Kalau kepercayaan Anda terhadap upline Anda sudah hilang, susah sekali konsultasi Anda lakukan. Di bisnis NASA ini, Anda diperlukan untuk percayaan saja terus. Ya, manut aja. Karena pasti upline tidak akan menyesatkan Anda. Baru setelah beberapa kali salah, Anda perlu pertimbangkan untuk percaya terus. Jangan curigaan terus. Baru kemudian, kalau sudah benar kejadian, baru percaya. Jangan seperti itu ya. Itu memakan waktu yang banyak sekali. Bagaimana sikap Anda terhadap pertemuan? Apakah Anda menganggap setiap pertemuan itu penting? Atau bersikap bahwa pertemuan itu hanya buang-buang waktu dan biaya saja? Menghadiri home sharing dibilang ribet, dibilang buang-buang uang, dibilang memperkaya upline. Apakah Anda sering datang terlambat karena nggak bawa prospek? Apakah Anda menghargai pembicara yang sedang berbicara? Ataukah Anda sering berbicara sendiri, ngobrol sama temannya, sehingga mengganggu peserta lain? Karena grup Anda tidak ada yang datang, lalu Anda pulang sebelum pertemuan selesai. Ingat, bisnis ini adalah bisnis duplikasi, yang mana baiknya diikuti, jeleknya juga diikuti.
Apakah Anda membawa catatan dan mencatat materi dari setiap pembicara? Apakah Anda menganggap bosan akan materi yang dibawakan? Karena di setiap pertemuan yang dibicarakan hanya itu saja, itu saja. Di presentasi mingguan, itu saja yang dibicarakan. Di network training, itu juga yang dibicarakan. Pertemuan distributor, lah itu juga yang dibahas. Nah, Anda bosan, lalu Anda tidak datang. Lalu, downline Anda melihat bahwa Anda tidak datang. Downline Anda menganggap bahwasannya Anda tidak serius, dan akhirnya mereka juga tidak akan menghadiri pertemuan. Karena tidak ada grup Anda, di pertemuan Anda akan lebih bosan lagi. Di bisnis NASA ini, prospeknya ganti-ganti, maka informasinya harus terus sama. Coba Anda bayangkan, jika orangnya ganti-ganti, materinya juga ganti-ganti, bingung nggak? Beda. Kalau di sekolah, materinya setiap hari gonta-ganti, karena muridnya sama terus dalam satu kelas. Nah, Anda bosan, karena donen Anda tidak banyak yang hadir di pertemuan, berarti Anda perlu tahu bagaimana sikap Anda ketika mempromosikan pertemuan. Intinya, percaya saja sama upline karena dia lebih tahu daripada Anda. NASA ini adalah bisnis yang memberikan kesempatan kepada Anda untuk menciptakan sebuah sistem bisnis dengan omset yang tidak terbatas dan penghasilan dapat mencapai puluhan juta. Mustahil tidak, kalau itu tidak ada ilmunya. Dan kalau ada ilmunya, mustahil Anda belajar hanya 1-2 bulan saja langsung mendapatkan hasil. Semua ada prosesnya, semua tidak instan. Lakukan saja apa-apa yang diarahkan oleh upline Anda. 8. Sikap pembangun jaringan. Sikap adalah kualitas yang tampak pada seorang yang sukses. Jika ia bersikap dan selalu berpikir positif, serta menyukai tantangan dan situasi yang rumit, itu berarti ia telah meraih setengah dari kesuksesannya. Lowell Peacock. Sikap kita sangat menentukan banyak hal dalam hidup kita. A. Sikap kita terhadap kehidupan menentukan sikap kehidupan terhadap kita. B. Sikap kita terhadap orang lain menentukan sikap orang lain terhadap kita. C. Sikap kita pada awal suatu tugas akan menentukan sukses atau tidaknya pekerjaan tersebut. D. Makin tinggi kedudukan seseorang yang Anda temui dalam suatu organisasi yang bermutu, makin baik pula sikapnya. Tak heran jika dikatakan bahwa kita menciptakan lingkungan kita, baik secara segi mental, emosional, fisik maupun spiritual dengan sikap yang kita bina sendiri. Dengan bersikap positif, tidak berarti bahwa kita pasti meraih sukses. Sikap ini memang akan memperbaiki kehidupan sehari-hari kita. Namun, hal ini tidak menjamin bahwa kita pasti mencapai semua yang kita kehendaki. Akan tetapi sebaliknya, jika kita bersikap negatif, sudah pasti kita tidak akan berhasil. Belum pernah kita lihat ada orang yang bersikap buruk mampu mempunyai kesuksesan yang langgeng. Baik rekan-rekan NASA yang saya hormati, demikianlah review buku sikap buah kado dari Bapak Dr. Andes Moh Ahsanto Ali, CDD. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat mengorder langsung buku sikap ini kepada stokis-stokis terdekat di kota Anda. Dari saya dicukupkan sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga barokah untuk kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasa, semangat pagi.